Jadi TKW itu ada hikmahnya ya. Aku jadi serba bisa, bikin uli, bikin segala macam. Hai, assalamualaikum besti-besti onlineku. Yuk, cus mari kita ke dapur rekaman. Kali ini aku mau bikin uli, guys, sambil bikin buburnya nenek ya. Sebelum pergi ke Taiwan, aku nggak bisa masak ya, nggak bisa bikin apa-apa. Cuma taunya makan-makan kayak gitu. Nah, setelah aku kerja di luar negeri, aku pinter. Sedikit membanggakan diri sendiri, boleh kan? Oke, kita lanjut ya guys. Tuh, ini kita rebus airnya dulu ya. Diaronin ya. Tadi nasi, bukan nasi, beras ketannya udah aku rendam, udah aku cuci. Nah, ininya aku cuma pakai 2 gelas karena berasnya cuma 3 gelas. Terus kelapa parutnya kita dijemurin juga. Ini kelapa kering ya. Soalnya di Taiwan itu nggak ada kelapa yang fresh. Kelapanya yang banyak biar gurih. Kalau bikin uli itu nggak usah pakai penyedap, soalnya nanti rasanya akan aneh kata aku mah. Tapi itu terserah ya, kembali lagi ke selera. Nah, airnya udah bulu kuduk, terus beras ketannya kita gejeburin. Kita aronin dulu. Kalau kata Sunda mah dikari heula, meureun kitunya. Yang penting mateng lah, terserah bagaimanapun caranya. Karena setiap orang ya, setiap masing-masing tuh beda cara masak ya. Bebas-bebas aja, yang penting matang udah kayak ini gitu. Kakek seneng banget ya dibikinin kayak gini, enak katanya. Dia bilang itu mochi ya. Karena lengket-lengket kenyal kayak gitu, kayak mochi goreng dia bilang. Karena aku tuh jauh kemana-mana ya, jauh ke toko Indo, jauh ke kota. Jadi kalau kangen dengan makanan Indo tuh aku suka bikin sendiri, guys. Dan kalau nggak bisa aku searching dulu di tutorial orang kayak gitu. Cari yang resep-resepnya simple tapi enak kayak gitu. Nah, aku praktekin. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa deh bikin uli. Segampang itu ya. Tapi kalau belum tahu mah ya aku juga dulu nggak bisa, susah. Nah, aku tuh sesuka itu sama uli ya. Jadi sebisa mungkin aku harus bikin, harus bisa gitu. Dan ini kita kecilkan dulu ya apinya, airnya udah surut, udah nggak ada, tinggal dikekep. Nah, sambil nunggu itu mateng, maksudnya kering gitu ya, aronan berasnya. Kita bikin bubur inces, dan ini sayurannya ya, batang seledri. Nah, ini tuh yang sebelah sini tuh buburnya inces. Nah, kita kulah kaleh dulu ini nasi ketannya ya, biar enggak basuh sabelah gitu. Biar merata gitu ya basahnya. Tuh, ini udah didiamkan beberapa menit ya, jadi udah kering banget, nanti tinggal dikukus aja kayak gitu. Kita matikan, dikekep sebentar beberapa menit ya. Nanti kalau udah agak dingin, biarkan bekah dulu gitu, dikekep. Nanti dikukus. Nah, ini buburnya inces ya, sayuran bubur asin maksudnya. Belepotan. Sayurannya kita satuin aja. Kalau bubur asin tuh gampang ya, tinggal cemplung-cemplung dimasak bareng gitu biar sayurannya empuk dan buburnya juga mateng. Ini ada telur, isinya ada ikan, ada sayuran, berbagai macam sayuran. Dan penampakannya ini, aku sayurnya pakai kobis, pakai wortel, pakai brokoli dan segala macam. Terus ikan teri nasi kayak gitu. Dan ini udah kering, udah tuusnya, tinggal kita pindahin ke baskom dan lanjut kita kukus. Begitu, asal jangan terlalu lembek aja guys, bikin aronan nasi ininya. Nanti kalau lembek nggak enak. Dan garamnya pun boleh dibanyakin dikit ya, biar enak, gurih, asin kayak gitu. Kenapa sih aku ngomong tuh belepotan ya, nggak tahu kenapa nih, ada banyak pikiran atau gimana. Ya sudahlah ya, kita pelan-pelan ngomongnya. Tuh wajan aku menigulawing. Oke, kita kukus ya. Aku kukusnya pakai pakai rice cooker alias tienku. Dan ngukus pakai ini tuh cepet ya. Kalau airnya 1 cangkir paling 15 menit udah matang. Dan ini aku pakai 2 gelas ya, 2 cangkir biar matang sempurna. Dilebihin dikit nggak apa-apa ya.
Lanjut kita masukin tadi beras ketannya tuh, ditutup dan ditunggu beberapa menit, langsung nanti udah matang aja. Gak sabar guys, pengen makan. Pengen makan uli cocol sambal. Dan ini udah matang aja guys, udah 20 menit ya. Cepet kan tuh, ini udah matang sempurna ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Tinggal kita tutuin ya, tuh kan mudah ya, sesimpel itu. Lalu kita cobain ya, kalau misalkan kurang matang boleh ditambahin air lagi, dimasak lagi, atau kurang garam boleh ditambahin. Alhamdulillah ini udah mateng ya, sekali jadi. Lanjut kita ditutuin, dilembutin kayak gitu. Karena tidak punya halu, pakai mutu pun jadi. Mau pakai mutu, mau pakai botol, terserah ya buat nutuinnya. Yang penting si ulinya terbentuk jadi uli kayak gitulah ya. Dan kita tutu kayak gini ya. Aduh, pegal juga ya. Ditutu sampai halus, sampai lengket liket kayak gitu. Tapi aku mah nggak terlalu lama ya, nggak terlalu halus banget. Yang penting lengket aja kayak gitu. Tapi terserah, mau halus juga lebih bagus. Nanti kalau digorengnya tuh enak ya. Untuk sing gerenjil kayak gitu. Cobaan guys. Aduh, ngenah asin gurih juga korong. Beres ini, nanti ngopi sama goreng uli. Aduh, mantep. Pegel oke ini tangan ya, nutuan iya uli. Apa-apa tuh harus bikin sendiri ya. Bangga jadi Mbak TKW teh. Sakit sendiri, sedih sendiri, nangis sendiri, cager sendiri kayak gitu. Giliran duit nak dipakai bareng-bareng. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting aku menghasilkan uang dengan halal gitu, bisa ngasih saudara, keluarga ya kayak gitu. Ini udah ada buat nabung. Dan ini udah beres ya nutuannya tuh. Kita kanu balas terangkan ya, kanu nampan apa baki ya, terserah lah ya. Tuh diemple-emple, dibentuk gini, diratain, nanti simpen aja di kulkas kayak gitu kalau udah dingin. Nah nanti kalau pengen tinggal dipotong-potong, dikeretan, lalu digoreng kayak gitu. Ini bisa buat stok tuh kayak gini, kita emple kayak gitu ya. Nah ini aku nggak bisa nunggu lama, ini harus langsung digoreng ya. Seharusnya mah didiamin dulu sampai dingin, sampai kering, tapi aku nggak sabar terlalu lama. Nah ini udah mateng. Nah nanti langsung dikeretan, langsung digoreng, enak tuh kan, langsung cus nyobaan digoreng. Masya Allah, nikmat luar biasa tuh. Goreng ulinya udah mateng, dicocol sambal.